corona ini penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Dan biasanya pada saat seseorang yang terinfeksi virus corona, baik dia yang ada biasa disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Ada juga jika daya tahan tubuhnya menurun, dia akan menimbulkan gejala. Di sini gejalanya bisa berupa demam, batuk pilek, letih lesu, sakit tenggorokan, gangguan sesak pernapasan. Di sini virus corona ini dia menyerang saluran pernapasan. Saya tekankan lagi, dia menyerang saluran pernapasan. Justru itu kita dianjurkan untuk memakai masker. Jadi saya mohon untuk adik-adik semua, Bapak Ibu, jika beraktivitas di luar rumah, tolong gunakan masker. Karena kami di petugas kesehatan selalu sering-sering menganjurkan bahwa tolong pakai maskernya. Karena mungkin adik-adik beranggapan bahwa saya masih sehat. Ada yang bilang juga informasi virus ini bahwa bohongan. Jadi untuk kami dari pihak kesehatan, banyak kawan-kawan kami, rekan-rekan kami, bahkan sampai hilang nyawanya. Bahkan kemarin teman saya sendiri, dia ditempatkan di rumah sakit Wisma Atlet, dia meninggal dunia kemarin. Dia profesi perawat, masih muda. Jadi jangan bilang bahwa virus corona ini dianggap enteng. Ini dan di sini cara penularannya, dia dari droplet atau biasa disebut dengan cairan yang keluar dari hidung dan mulut. Tetesan cairan yang berasal dari pada saat kita bersin atau batuk. Kita dianjurkan bagaimana caranya untuk menghindari dari virus corona ini. Kita dianjurkan untuk jaga jarak. Kalaupun beraktivitas di luar rumah, kalau bisa jaraknya dijaga 1 meter sampai 2 kalau bisa. Dan itu harus supaya kita bisa sama-sama sehat. Mungkin teman adik-adik di sini, Bapak Ibu beranggapan bahwa saya sehat. Tapi bagaimana dengan adik-adik kita yang ada di rumah yang umurnya dan daya tahan tubuhnya masih sangat belum stabil kayak anak bayi begitu. Keluar di rumah, kita tidak tahu bahwa virus. Adik kita di rumah tiba-tiba kena. Siapa yang disalahkan? Kita tidak tahu. Dan akan menjadi pekerjaan baru lagi. Terus kontak pribadi dengan sesama teman. Di sini hindari kerumunan seperti menyentuh atau jabat tangan. Kalaupun sekarang sudah ada yang namanya jabat tangan baru. Jabat tangannya bukan jabat tangan seperti ini tapi dengan siku gini. Karena kalau pakai tangan, kalian tidak sengaja cerita walaupun pakai masker, pasti pada saat gatal garuk mata, perbaiki ini. Perbaiki ini tidak jadi masalah. Tapi dianjurkan lagi untuk sering-sering cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Karena air yang mengalir ini dia langsung jatuh ke tanah. Kalau tertampung, kalian pakai lagi cuci tangan. Kita tidak tahu air itu masih ada virusnya atau tidak. Karena virus ini bisa hidup beberapa jam di tempat-tempat yang benda-benda mati. Mungkin di kursi, gagang pintu, pakaian yang adik-adik pakai. Seharusnya dianjurkan itu buat adik-adik jika pada saat di sini berkumpul dengan yang lain, pulang dari sekolah, pakaian itu langsung ganti, cuci supaya besok bisa digunakan lagi. Di rumah gunakan pakaian yang baru, karena kita tidak tahu. Mungkin teman-teman, adik-adik di sini, Bapak Ibu sekalian, cerita sama teman, tiba-tiba temannya bersin. Apakah tahu bahwa droplet cairan yang keluar itu langsung kena baju atau langsung dibawa angin? Kita tidak tahu. Karena di situ kita tidak bisa lihat, jenis virusnya itu sangat kecil sekali, tidak bisa kita lihat. Ya, di sini untuk menghindari kerumunan, jangan sering-sering menyentuh mata, hidung, mulut, karena dia penularannya masuk lewat
mata, hidung, sama mulut. Dia menyerang saluran pernapasan. Apalagi jika ada orang yang punya penyakit bawaan, itu sangat cepat sekali. Penyakit bawaannya itu sangat cepat sekali karena dia setelah pernah masuk dalam